Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'da. Ikhwan fiddin arsadakumullah, marilah kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan ciri-ciri qalbun salim. Kita sampai pada ciri yang keenam, yaitu pemilik hati yang selamat, maka hatinya akan mudah untuk mengingat Allah Ta'ala. Jadi orang yang memiliki hati yang salim, hati yang selamat, qalbun salim, maka dia akan dengan mudah untuk hatinya nyambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat keadaan, fenomena yang terjadi, kemudian sesuatu yang ada di sekitarnya, itu akan membuat dia mengingatkan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa semua yang terjadi, semua yang dialami, semua yang menimpa kepadanya, baik itu hal yang baik maupun hal yang tidak menyenangkan, semua akan membawanya kepada zikir, kepada ingat terhadap Allah yang telah mengatur semuanya. Dia yakin bahwasanya semua yang terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu akan membawa hati dan pikirannya untuk kembali pada Allah Ta'ala. Maka dia akan mudah sekali untuk mengingat Allah. Itu orang yang memiliki qalbun salim. Setiap keadaan yang menimpa dia, itu akan membuat dia selalu ingat zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin, berbeda dengan orang yang hatinya telah sakit atau bahkan hatinya keras. Orang yang memiliki hati yang keras, orang yang berpenyakit, maka apapun yang terjadi tidak menambah dia untuk ingat kepada Allah Ta'ala, tapi justru menjadikan dia semakin jauh dan semakin berpaling dari Allah Ta'ala. Maka kita berusaha untuk menjadikan hati kita termasuk hati yang selamat, qalbun salim. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam salah satu ayat di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman sarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, menerima agama Islam, lalu dia mendapatkan cahaya dari Rabb-nya, sama dengan orang yang hatinya buta, hatinya membatu. Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan orang yang hatinya mudah untuk menerima Islam, hatinya mudah untuk menerima petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu yang ada di dalam kitab sucinya Al-Quran ataupun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau fenomena-fenomena, keadaan-keadaan yang terjadi di alam semesta ini membuat dia lebih mudah untuk mengakui kebesaran dan keagungan Allah, sama dengan orang yang hatinya keras membatu sehingga dia sulit untuk menerima kenyataan itu, sulit untuk menerima petunjuk itu. Kenapa? Karena hati orang-orang yang baik, hati orang yang beriman itu dipenuhi dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya terang dengan cahaya hidayah yang telah Allah turunkan ke dalam hati kita. Kenapa? Kalau hati itu sudah dipenuhi dengan cahaya, maka dia akan bisa mengenali keadaan sekitar, mampu membedakan benar dan salah. Sebagaimana kita tahu, yang namanya cahaya itu sekecil apapun dia mampu mengusir kegelapan.
Di dalam ruang yang gelap gulita, mati lampu di tengah malam, di dalam kamar tertutup rapat, ketika kemudian kita dapatkan mungkin satu lilin kecil dan kita nyalakan, maka kita akan kembali melihat keadaan sekitar. Itulah sifat cahaya. Ketika cahaya hidayah dari Allah masuk ke dalam hati kita, kita akan mudah untuk mengingat Allah, mudah menerima kebenaran. Berbeda dengan orang yang hatinya sakit, hatinya berpenyakit, hatinya keras membatu, hatinya telah hitam pekat, tak ada cahaya di dalamnya, maka dia susah membedakan hak dan batil, benar dan salah. Nah, ini yang kemudian marilah kita berusaha menjaga kesehatan hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap cahaya petunjuknya agar menerangi hati kita. Jangan sampai hati kita ini menjadi hati yang keras membatu, hati yang hitam pekat tanpa ada cahaya sedikit pun. Maka orang yang hatinya dipenuhi cahaya hidayah Allah, dia akan mudah memahami semua hal, kemudian mengingatkan dia terhadap Allah Azza wa Jalla. Setiap apa yang terjadi menjadikan dia semakin yakin dan semakin beriman kepada Allah. Hatinya semakin mudah bersandar dan bertawakal kepada Allah. Ketika itu hal yang baik, mudah untuk menjadikannya bersyukur. Ketika itu hal yang tidak menyenangkan, mudah membuat hatinya untuk bersabar. Dan semuanya itu baik bagi orang yang beriman. Berbeda dengan orang yang hatinya keras membatu, maka setiap apapun yang terjadi tidak menambah kecuali keburukan. Ketika itu hal yang baik membuat dia sombong, merasa hebat. Ketika itu hal yang tidak menyenangkan membuat dia berputus asa dari rahmat Allah. Maka berbahagialah kita ketika kita diberikan oleh Allah hati yang selamat, qalbun salim. Maka kita berusaha belajar menjadikan semua yang terjadi pada diri kita untuk kemudian kita kembalikan kepada Allah. Ini adalah ketetapan Allah, ini takdir Allah. Ketika itu baik, kita berusaha untuk bersyukur, menggunakan itu semua untuk berbakti kepada Allah. Ketika itu sesuatu yang tidak menyenangkan, kita kemudian sadar bahwasanya itu bagian dari takdir Allah, kemudian kita berusaha tetap istiqomah menjadi hamba yang taat dan mengambil jalan kesabaran. Nah, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini membuat kita semakin mampu untuk membedakan hak dan batil dan semakin rajin untuk meminta kepada Allah cahaya hidayahnya agar menerangi hati kita, dan semoga hati kita selalu dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, termasuk qalbun salim yang akan bermanfaat bagi kita ketika kita menghadap Allah kelak. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.